Halo, saya Joy Maputra Bangun. Di sini saya ingin menjelaskan demokrasi liberal. Demokrasi liberal dikenal dengan slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi liberal pertama kali dilakukan atau dilaksanakan di negara tertua, yaitu Yunani dengan Demos Krates. Demos artinya rakyat, Krates artinya kepemerintahan. Demokrasi liberal ini dilakukan oleh negara-negara yang sistem pemerintahnya oleh sistem presidensial yang terbagi menjadi 3 lembaga, yaitu yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Dan isi-isi dekret Presiden tahun 1959 atau 5 Juli tahun 1959. Yang pertama isi itu, 1. Bubarkan Konstituan D. Yang 2. Pembentukan atau kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, era demokrasi liberal Indonesia menggunakan sistem parlementer, yaitu perbedaan demokrasi liberal PS terpemimpin. Kalau demokrasi liberal itu atau sistem parlementer itu digunakan atau legislatif lebih tinggi dibanding eksekutif. Sedangkan sistem terpemimpin atau sistem presidensial itu eksekutif lebih tinggi dibanding legislatif. Dan isi-isi dekret Presiden tahun 1959 atau 5 Juli tahun 1959. Yang pertama isi itu, 1. Bubarkan Konstituan D. Yang 2. Pembentukan atau kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, bentuk DPR dan DPAS. Dan juga teman-teman, akhir dari demokrasi liberal ini dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin terbagi menjadi dua, yaitu Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan G30 SPKI. Diawali dengan keluarnya Dekret Presiden dan diakhiri dengan peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Masa demokrasi terpimpin artinya segala pusat pemerintahan berpusat pada pemerintah. Terjadi pada 1959 sampai 1965. Presiden kepala negara dan pemerintahan, contoh Amerika, menganut paham demokrasi terpimpin atau monarki absolut. John Biden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Ciri-ciri pemerintahan: 1. Peran pemerintah mendominasi, menguasai peran militer, dan pemudaran fungsi partai, adanya lembaga perwakilan rakyat. Kekuasaan presiden seumur hidup. Penyimpangan: presiden seumur hidup, proyek mercusuar, dan pembubaran DPR dan pembubaran partai PSI. Akhir dari peristiwa G30 SPKI adalah tritural atau 3 tuntutan rakyat. Yang pertama, pembubaran PKI, yang kedua, pemberontakan kabinet, yang kedua, perombakan kabinet, dan yang ketiga adalah turunnya harga pokok.